Kapal merupakan alat transportasi berbiaya rendah pertama di pasar angkutan barang dunia dan mengalami perkembangan setiap tahunnya. Total kapal dagang dunia diperhitungkan sebesar 53.045 kapal per Januari 2018. Kapal pada umumnya memiliki umur ekonomis. Hal ini disebabkan kapal tidak akan beroperasi secara permanen di laut. Biaya operasional yang tinggi dan perkembangan teknologi yang pesat mendorong kapal harus dipensiunkan jika telah mencapai maksimal umur ekonomisnya. Pada umumnya, umur ekonomis kapal sekitar 25-30 tahun. Adapun tujuan dari gagasan ini, pertama untuk memberikan review literatur terkait dengan perbaikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan terhadap tenaga kerja, dan kemudian kedua untuk merekomendasikan framework ataupun kerangka kerja yang terbaik untuk peningkatan kualitas keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja K3 pada industri daur ulang kapal semestinya dijadikan perhatian dan diupayakan secara serius karena pekerja menghadapi berbagai resiko kerja seperti terpapar langsung dengan B3, resiko kecelakaan dan ketinggian kapal, penggunaan alat berat atau bersumber tinggi, perlengkapan keselamatan kerja yang kurang memadai, metode kerja yang kurang tepat, dan standar operasional prosedur yang kurang jelas. Green Ship Recycling merupakan proses daur ulang kapal bekas dengan memperhatikan K3 bagi pekerja serta dampak bagi lingkungan sekitarnya. Namun setelah melakukan wawancara, para pekerja jarang bahkan sama sekali belum mendapatkan pelatihan pekerjaan, hanya bermodalkan pengalaman dan bantuan dari rekan kerja lain. Rekomendasi metode pertama yaitu penggunaan metode slipway untuk docking kapal. Slipway merupakan sebuah metode penyandaran kapal dengan cara menarik kapal ke sebuah galangan daur ulang kapal. Pada umumnya, slipway dibangun dalam bentuk dermaga landasan yang berbentuk miring yang dibangun dari konstruksi beton atau yang bertulang. Slipway dibuat miring karena sebagian badan kapal akan kering dan sebagian lagi masih terendam air. Pada bagian kering dapat dilakukan eksekusi pemotongan kapal terlebih dahulu. Tempat pekerjaan yang kering memiliki resiko kecelakaan rendah, sehingga pekerja memiliki tingkat resiko kecelakaan yang rendah dibandingkan dengan metode pitching yang hanya mengandalkan pasang surut air laut. Perbaikan metode kedua, kami menerapkan dry ice. Dry ice merupakan sebuah metode penanganan material kapal pada bidang pengelupasan cat pada permukaan bodi kapal. Metode ini dianggap aman karena tidak mengandung bahan berbahaya, tidak mudah terbakar, sehingga aman untuk pekerja. Kelebihan lain dari metode ini adalah tidak membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Perbaikan metode ketiga, kita melakukan perbaikan pada metode pemotongan kapal dengan penerapan metode oxy-acetylene. Oxy-acetylene merupakan metode pemotongan konstruksi kapal yang sebagian besar terbuat dari baja dan besi. Pemotongan metode ini menggunakan las api yang didapat dari zat asam dan asetilin atau zat karbit dengan tekanan yang tinggi. Keuntungan dari penggunaan metode ini adalah dapat memotong baja dan besi lebih cepat, sehingga mempermudah pekerjaan melakukan pekerjaan dan mendapatkan hasil produksi yang lebih banyak. Untuk mewujudkan implementasi gagasan, tentunya sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang seharusnya ikut andil di dalamnya, maka diperlukan pihak-pihak yang dapat membantu pengimplementasian gagasan. Pihak pertama yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan adalah pihak pemerintah. Keterlibatan pemerintah tidak hanya sebagai pihak pembuat produk khusus, namun pemerintah harus terlibat secara langsung di dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan industri pemotongan kapal bekas, terutama untuk memperhatikan dari sisi kualitas keamanan kesehatan dan keselamatan kerja. Pihak kedua adalah pemilik kapal. Pemilik kapal semestinya harus memiliki IHM dan melakukan pembaruan IHM setiap diperlukan untuk menjamin B3 kapal. Fungsi IHM tersendiri adalah untuk mengetahui B3 pada kapal sehingga para pekerja dapat mengetahui bagaimana cara penanganan langsung secara kapal untuk didaur ulang atau di pemotongan kapal tersebut. Ketiga adalah pemilik galangan daur ulang kapal. Pemilik tempat daur ulang kapal memiliki tanggung jawab yang sangat besar.
Pemilik tempat daur ulang kapal harus menciptakan tempat yang sesuai standar, sehingga pemilik daur ulang kapal harus memfasilitasi tenaga kerja untuk meminimalisirkan kemungkinan resiko kecelakaan, cedera, dan dampak parah lainnya dari aktivitas daur ulang kapal. Pihak keempat adalah masyarakat klasifikasi. Di Indonesia tersendiri terdapat lembaga klasifikasi bernama Biro Klasifikasi Indonesia atau biasa disebut BKI, di mana setiap kapal yang harus beroperasi di perairan Indonesia harus terdaftar secara nasional oleh lembaga klasifikasi. Langkah-langkah strategis berikut merupakan langkah-langkah strategis untuk implementasi gagasan tersebut. Yang pertama, menyampaikan gagasan secara langsung kepada seluruh elemen, baik pekerja maupun pengelola sentra industri daur ulang kapal bekas di Tanjung Jati, Bangkalan. Kedua, menjalin komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, pemilik kapal, pemilik galangan daur ulang kapal, dan masyarakat klasifikasi atau BKI, guna menghadapi bersama kompleksnya masalah yang akan terjadi dalam penerapan framework dalam gagasan tersebut. Langkah ketiga adalah advokasi dalam penguatan regulasi serta mendesak pemerintah untuk meratifikasi poin-poin setiap konvensi internasional yang dirasa dapat membantu memperbaiki proses aktivitas pembongkaran kapal bekas, sehingga gagasan yang diajukan juga memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Keempat adalah monitoring dalam pelaksanaan gagasan serta evaluasi dalam setiap tantangan yang dihadapi. Karena selain gagasan dapat direalisasikan, hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana agar gagasan ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Kesimpulan dari gagasan kami adalah kami merekomendasikan suatu kerangka kerja, permasalahan keamanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di sentra daur ulang kapal bekas di Kabupaten Bangkalan dan strategi perbaikannya. Rekomendasi ini berupa kerangka kerja mengenai docking system, yaitu merekomendasikan slipway karena dianggap lebih aman. Pemotongan kapal dapat dilakukan pada dermaga kering sehingga risiko kecelakaan kerja tidak terlalu tinggi daripada yang hanya mengandalkan pasang surut air laut atau metode pitching. Untuk menunjang kualitas K3 pekerja, metode kerja dalam penanganan material juga harus diperhatikan. Rekomendasi penanganan material untuk pengelupasan cat pada bodi kapal adalah menggunakan dry ice. Metode ini dianggap lebih aman karena tidak berisiko mengandung bahan beracun yang dapat berisiko mengganggu kesehatan para pekerja. Metode ketiga adalah kita menggunakan oxyacetylene, merupakan sebuah metode pemotongan kapal dengan penggunaan las percikan api yang berasal dari zat asam dan asetilin atau zat tabir dengan tekanan yang lebih tinggi. Prediksi hasil atau output dari gagasan ini adalah yang pertama, merekomendasikan sebuah kerangka kerja yang mengarah pada metode penanganan daur ulang kapal dari kedatangan kapal, docking system, hingga penanganan material komponen-komponen struktur kapal yang memperhatikan K3 bagi pekerja, sehingga risiko kecelakaan, risiko kesehatan, dan risiko keselamatan pekerja dapat terjamin. Yang kedua adalah diharapkan industri daur ulang kapal bekas di Bangkalan memiliki sistem kerja yang baik dan memperhatikan K3 bagi pekerja.